Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 2103200012 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Malikul Saleh. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7A yang diampuh oleh Bapak Wahyu Isdandana Nasution, SSTMP. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ISO, the International Organization for Standardization. Nah, ketika memproduksi segala jenis produk, kualitas keseluruhan dan kepuasan pelanggan sangat penting. Ini sangat penting untuk produk kompleks seperti kendaraan. Jaminan kualitas dapat menjadi lebih rumit ketika komponen dan rakitan untuk produk akhir diproduksi di pabrik yang berbeda di seluruh dunia. Praktik ini biasa dilakukan untuk komponen plastik cetakan yang membentuk interior kendaraan berbeda di seluruh dunia, seperti ventilasi pendingin udara dan layar telepon seluler. Karena barang-barang ini sangat terlihat dan digunakan setiap hari oleh pelanggan, desain yang kuat dan fabrikasi yang tepat sangat penting. ISO dan standar lainnya adalah aturan dasar perusahaan untuk terus mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem yang memastikan kualitas dan keandalan produk secara keseluruhan. Apa sih ISO itu? ISO adalah badan non-pemerintah yang terdiri dari lebih dari 160 negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Meskipun tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, memilih pemasok yang terdaftar ISO memastikan bahwa pemasok Anda mengelola bisnis mereka dengan standar yang konsisten, yang mendorong pemborosan dan biaya dan mendorong kualitas produk dan pengiriman. Dengan adanya organisasi ini akan membuat ISO memberikan spesifikasi untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal. Perusahaan telah terverifikasi oleh ISO akan berpeluang dalam memenangkan persaingan terhadap global tersebut karena memberikan jaminan kualitas produk agar konsumen lebih percaya terhadap produk tersebut. Jadi, perusahaan ataupun brand yang sudah memiliki sertifikat ISO bisa berpeluang untuk bersaing di pasar global karena sudah memiliki jaminan kualitas produk baik jasa ataupun barang dari ISO sehingga memiliki kredibilitas di mata konsumen. Biasanya standar yang sudah ada yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu nama, kartu ATM bank, ketebalan, dan ukuran kertas dan lainnya. Ketika menetapkan suatu standar tersebut, lembaga ini akan mengundang wakil anggota dari 130 negara untuk bersama membahas tentang standarisasi komite teknis, subkomite, dan kelompok kerja. Walaupun ISO organisasi non-pemerintah, tetapi kemampuan untuk menetapkan standar itu akan menjadi hukum dan serangkaian persetujuan atau standar nasional yang membuatnya lebih berpengaruh dari organisasi non-pemerintah lainnya. Nah, adapun tujuan dan pentingnya ISO dalam bisnis. Saat ini, pengelolaan bisnis dilakukan dengan berbagai macam cara agar mendapatkan keuntungan dan bisa bersaing dengan baik. Bagi perusahaan yang akan bersaing secara global harus memiliki standar ISO agar dapat kualitas produk yang dihasilkan lebih terpercaya. Mengingat hal ini, ISO sangat penting digunakan dan memiliki tujuan yang baik dalam pengelolaan bisnis. Nah, tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan, di mana menggunakan ISO dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal ini penting terutama jika Anda ingin bersaing pada market global. Calon konsumen atau konsumen pada bisnis Anda memiliki tingkat kepercayaan brand yang lebih tinggi jika produk atau layanan yang mereka gunakan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, tujuan yang kedua itu mengoptimalkan kinerja karyawan, di mana sebuah perusahaan yang telah memiliki visi, misi, dan peraturan yang bermutu sesuai standar dapat membuat isi perusahaan menjadi optimal dan efisien. Karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut akan meningkatkan kualitas dirinya agar sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan.
Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan goodwill perusahaan, di mana goodwill dalam bisnis adalah citra yang baik sehingga perusahaan akan dipandang oleh perusahaan mana saja. Menggunakan sertifikat ISO yang telah ditetapkan, perusahaan akan membuat nilai perusahaan tersebut menjadi lebih positif. Dengan cara ini membawa keuntungan bagi perusahaan sehingga banyak mitra usaha yang akan mengajak kerjasama. Tujuan yang keempat yaitu mencegah pemborosan. Ketika perusahaan yang sedang berjalan memiliki masalah dalam sebuah produk ataupun layanannya, tentunya Anda harus memilih langkah antisipasi. Dengan memiliki ISO, tentu akan memudahkan Anda mengetahui sebuah masalah dan juga menemukan solusi. Menggunakan sebuah standar adalah antisipasi atau cara untuk mencegah masalah pada produk maupun pelayanan yang diberi pada konsumen. Nah, tujuan kelima yaitu kepercayaan konsumen, di mana kepercayaan ataupun kepuasan konsumen menjadi salah satu kekuatan untuk perusahaan dan sangat penting. Karena adanya kepercayaan dan kepuasan itu akan membuat mereka menjadi pelanggan setia, dan bisa jadi dari konsumen yang merasa puas inilah kita mendapatkan konsumen baru. Tujuan yang keenam yaitu jaminan kualitas standar internasional, di mana sebelum perusahaan mendapatkan sertifikat ISO, ada sebuah proses uji yang disebut siklus PDCA, di mana siklus tersebut diterapkan pada semua bidang usaha dengan melakukan identifikasi, eksekusi, dan analisis supaya sesuai dengan mutu standar internasional. ISO membawa pengaruh untuk perusahaan dan memberikan tanda bila ada kinerja di perusahaan menurun ataupun adanya kegagalan pada produk yang akan dibuat. Nah, perusahaan bisa melakukan upaya untuk antisipasi langsung. Cara ini bisa membuat perusahaan menghemat anggaran yang sebelumnya terjadi kerugian karena produk gagal. Tujuan dan manfaat yang selanjutnya yaitu menghemat biaya. Adanya standar ISO, perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus bisa membantu mengetahui kinerja bagi perusahaan. Jika ditemukan adanya penurunan pada kinerja perusahaan ataupun produk gagal, maka upaya tersebut harus segera diantisipasi. Proses itu tidak langsung akan mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang ada hubungannya dengan kinerja dan produknya. Nah, yang terakhir yaitu ada branding perusahaan, di mana ISO juga bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan yang mengaplikasikannya. Keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan dari sertifikasi ISO ialah meningkatnya image atau brand suatu perusahaan menjadi jauh lebih baik di mata dunia. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis ISO. Nah, di mana umumnya ada beberapa jenis standar ISO yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dan sudah banyak juga yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, di antaranya itu yang pertama ada ISO 9001. Sesuai dengan standar ISO 9001 memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur. Pengertian ISO 9001 membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk secara permanen menyelesaikan masalah kualitas dan masalah terkait biaya lain, sekaligus mendorong bisnis untuk menentukan cara kreatif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Standar ini membantu bisnis mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan meningkatkan sistem yang memenuhi kebutuhan pelanggan tertulis, yaitu pertama, standar keamanan, yang kedua, manufaktur ramah lingkungan, yang ketiga, efisiensi produksi yang diharapkan, dan yang keempat, spesifikasi dimensi dan fungsional. Singkatnya adalah badan internasional sebagai hasilnya. Standar itu membantu memastikan bahwa produk yang diproduksi di berbagai perusahaan atau negara mengelola bisnis mereka dengan cara yang mempromosikan kolaborasi. Ini meningkatkan perdagangan nasional dan internasional sekaligus mengurangi biaya untuk semua pihak. Karena standar ISO mengharuskan perbaikan terus-menerus, bisnis yang terdapat di ISO 9001 cenderung mengurangi kesalahan keseluruhan bagi atau pada gilirannya menghilangkan pemborosan. Perusahaan yang menganut standar ISO jenis ini sebagai bagian dari budaya mereka umumnya menikmati kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, lebih sedikit kesalahan, mengurangi biaya dan keunggulan kompetitif. Nah, jenis yang kedua yaitu ISO IEC 17025. Pada jenis ISO ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki persyaratan lembaga pengujian, misalnya laboratorium dengan jenis yang standar. ISO IEC 17025 memungkinkan laboratorium untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi secara kompeten dan menghasilkan hasil yang valid, sehingga meningkatkan kepercayaan pada pekerjaan mereka baik secara nasional maupun di seluruh dunia.
Ini juga membantu memfasilitasi kerjasama antara laboratorium dan badan-badan lain dengan menghasilkan penerimaan yang lebih luas dari hasil antar negara. Laporan, pengujian, dan sertifikat dapat diterima dari satu negara ke negara lain tanpa perlu pengujian lebih lanjut, yang pada gilirannya meningkatkan perdagangan internasional. Jenis yang ketiga yaitu ISO 28000, di mana ISO 28000 adalah standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok. Atau standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengelolanya saat muncul dalam rantai pasokan mereka, Manajemen keamanan terkait dengan aspek lain dari manajemen bisnis. Dengan ISO 28000, yaitu organisasi dapat menentukan apakah ada langkah-langkah keamanan yang tepat dan dapat melindungi properti mereka dari berbagai ancaman. Nah, jenis yang keempat yaitu ISO 50001. Sebagai standar internasional, ISO 50001 menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Ini akan memungkinkan organisasi untuk mengikuti kerangka kerja spesifik yang membantu mereka mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja energi, efisiensi, penggunaan, dan konsumsi. Kerangka kerja ini menetapkan pengukuran, dokumen, dan laporan yang memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan proses dan karyawan mereka menuju kinerja energi. Nah, ISO 50001 mengharuskan organisasi untuk membuat kebijakan baru untuk penggunaan energi yang efisien, untuk menetapkan tujuan dan sasaran, untuk memenuhi kebijakan tersebut dan meninjau dampaknya, benar-benar berusaha untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dalam manajemen energi. Nah, jenis yang kelima yaitu ISO 14001, di mana ISO 14001 adalah standar internasional yang diakui secara luas, yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kerangka kerja yang didasarkan pada ISO 14001 ini akan membantu organisasi mengelola proses jangka pendek dan jangka panjang mereka melalui penggunaan sumber daya yang efisien, yang akan memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Jenis yang keenam yaitu ISO 22000, di mana ISO 22000 adalah standar internasional yang diterima secara global, yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Didirikan pada tahun 2005, ISO 22000 berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan, yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan pangan. Standar ini mengurangi kerangka kerja yang menyelaraskan semua kegiatan dari rantai pasok makanan dari produsen ke konsumen, dan membantu Anda mengurangi bahaya pangan, mengendalikan resiko, dan mencegah kontaminasi. Nah, jenis yang ketujuh itu ada ISO atau EIC 27001. ISO atau EIC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan praktis terbaiknya membantu organisasi mengelola keamanan informasi mereka dengan menangani orang dan proses serta teknologi. Sertifikasi terakreditasi secara independen untuk standar ini diakui ke seluruh dunia sebagai indikasi bahwa sistem manajemen keamanan informasi selaras dengan praktik terbaik keamanan informasi. Bagian dari seri ISO 27000 standar keamanan informasi, ISO 27001 adalah kerangka kerja yang membantu organisasi membangun, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Jenis ke-8 yaitu ISO TS 16949, di mana ISO TS 16949 adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Italia dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integritas pasokan ke industri. Persyaratan ini berlaku untuk organisasi apapun yang memproduksi komponen, rakitan, dan suku cadang untuk pasokan ke industri otomotif. Pengertian ISO sangat berkaitan dengan jenis-jenis ISO yang telah dibahas. Dengan memahami pengertian dan jenis-jenisnya sebagai perusahaan yang akan bersaing di global, dapat mempersiapkan dan memperhatikan yang harus dilakukan. Setiap bidang akan memiliki jenis ISO yang berbeda karena semua standar terhadap perusahaan tidak sama.
Nah, jenis yang ke-9 yaitu ISO 45001, di mana ISO ini menawarkan satu kerangka kerja yang jelas untuk semua organisasi yang ingin meningkatkan kinerja manajemen kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Standar ini bertujuan untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan pengunjung. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk mengendalikan semua faktor yang mungkin mengakibatkan penyakit, cedera, dan dalam kasus kematian ekstrim dengan mengurangi dampak buruk pada kondisi fisik, mental, dan kognitif seseorang. Jenis yang terakhir yaitu ISO 37001, di mana sistem manajemen anti-suap yang dirancang untuk membantu organisasi menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program anti-suap. Pengertian ISO 37001 dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga dengan memahami dan proaktif mengelola risiko yang akan hadir dari hubungan kerjasama tersebut. Nah, ada beberapa dampak dalam penerapan ISO pada perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi kegiatan. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Yang kelima, mengurangi resiko usaha. Yang keenam, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, mendapatkan kepercayaan dari konsumen, mitra kerja, dan pemodal. Nah, selanjutnya itu ada beberapa standar ISO, di mana yang pertama itu membuat pengembangan, produksi, dan penyediaan produk dan layanan yang lebih efisien, aman, dan bersih. Yang kedua, memfasilitasi perdagangan antar negara dan membuatnya lebih adil. Yang ketiga, menyediakan pemerintah dengan dasar teknik untuk kesehatan, keselamatan, dan undang-undang lingkungan dan penilaian kesesuaian. Yang keempat, berbagi kemajuan teknologi dan praktek manajemen yang baik dan menyebarkan inovasi. Yang kelima, melindungi konsumen dan penggunaan pada umumnya produk dan jasa. Dan yang terakhir, membuat hidup lebih sederhana dengan menyediakan solusi untuk masalah umum. Nah, dari beberapa jenis tadi, yang kita ambil salah satu contohnya yaitu ISO 9001. Nah, apa itu ISO 9001? ISO 9001 adalah standar internasional yang berisi mengenai persyaratan sistem manajemen mutu. Standar tersebut membantu organisasi untuk menunjukkan kemampuan konsisten dalam menghasilkan produk atau layanan yang sesuai syarat dan peraturan. ISO 9001 pertama kali terbit pada tahun 1987 oleh Organization for Standardization yang merupakan badan internasional yang terdiri dari 160 perwakilan standar negara internasional yang berisi mengenai persyaratan sistem manajemen mutu. Standar tersebut membantu organisasi untuk menunjukkan kemampuan konsisten dalam menghasilkan produk atau layanan yang sesuai syarat dan peraturan. Adapun ISO versi 9001 dirilis pada September 2015. Standar ISO pada tipe ini menetapkan kriteria untuk sistem manajemen mutu dan menjadi satu-satunya standar yang dapat disertifikasi. Standar ini juga dapat digunakan oleh organisasi manapun, besar atau kecil, dan dari bidang aktivitas apapun. Tujuan penerapan ISO 9001 yaitu tujuan utama dari penerapan ISO 9001 yaitu membantu memastikan pelanggan mendapatkan produk dan layanan dengan kualitas tinggi secara konsisten. Hal tersebut kemudian mendorong manfaat lain seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, manajemen, serta karyawan. Bagi organisasi, penerapan ISO 9000 bertujuan untuk membantu mereka untuk mengatur manajemen mutu, menghemat biaya produksi, hingga memperbaiki proses produksi perusahaan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip ISO 9001, di mana prinsip manajemen mutu awalnya diperkenalkan oleh W. Edward Deming. Terdapat 14 poin Deming dalam menetapkan produktivitas dan kualitas produksi. Saat ini, standar ISO 9001 mengadopsi beberapa prinsip Deming guna meningkatkan kinerja. Yang pertama itu ada customer focus, di mana prinsip utama dari penerapan standar ini pada organisasi yaitu untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menggunakan produk atau layanan. Yang kedua ada leadership, di mana semua pemimpin dalam organisasi harus turut terlibat dalam pencapaian tujuan dan membantu menyelaraskan strategi bagi individu.
Yang ketiga, ada engagement of people, di mana pemberdayaan dan pelibatan semua pihak dalam perusahaan menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran mutu perusahaan. Yang keempat, ada proses approach, di mana semua proses pada organisasi saling berhubungan dari kualitas akhir produk atau layanan tergantung pada setiap proses organisasi. Oleh karena itu, proses harusnya diperbaiki dan dikomunikasikan dengan baik. Yang kelima, ada improvement, di mana guna mencapai standar, maka perusahaan harus terus meningkatkan kualitas pada proses bisnis perusahaan. Hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam menghadapi dinamika internal dan eksternal. Adapun salah satu teknik yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses manufaktur yaitu menggunakan lean manufacturing. Yang keenam ada evidence-based decision making, di mana dalam pengambilan keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan data dan informasi yang lebih akurat. Yang ketujuh ada relationship management, di mana perusahaan harus fokus pada umpan balik yang diberikan oleh pelanggan dan pemasok sehingga hubungan dapat baik tercapai. Nah, selanjutnya itu sertifikasi ISO 9001, di mana ISO 9001 menjadi satu-satunya standar pada seri 9000 yang dapat disertifikasi oleh organisasi. Dengan melakukan sertifikasi, maka organisasi telah menunjukkan proses bisnisnya yang mengikuti pedoman standar ISO 9001, memenuhi syarat perusahaan dan memenuhi syarat pelanggan dan undang-undang, serta mampu mengelola dokumen. Sertifikasi ISO 9001 dapat meningkatkan kredibilitas organisasi karena menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dalam beberapa kasus, sertifikasi dilakukan karena diatur dalam undang-undang negara. Adapun proses sertifikasi mencakup penerapan syarat ISO dan menyelesaikan audit yang dilakukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi standar. Dalam mempersiapkan sertifikasi sistem manajemen mutu, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, biaya pendaftaran ISO 9001, pengawasan, dan audit sertifikasi ulang. Yang kedua, tingkat kesesuaian antara kondisi perusahaan saat ini dengan persyaratan sertifikasi. Yang ketiga, jumlah sumber daya yang akan organisasi libatkan dalam penerapan dan pengembangan standar. Dan yang terakhir, jumlah dukungan yang akan dibutuhkan dari konsultan dan biaya terkait. Nah, selanjutnya itu adapun keuntungan dan kerugian penerapan ISO 9001. Penerapan ISO 9001 tentu membawa berbagai dampak positif pada organisasi dan pelanggan. Namun, dalam penerapannya, standar ini juga memiliki beberapa kerugian. Nah, keuntungan penerapan ISO 9001 yaitu yang pertama, membantu perusahaan menentukan tujuan dan peluang bisnis karena ISO menilai organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatnya kepuasan pelanggan berdampak pada bertambahnya pelanggan baru, proses bisnis baru, dan keuntungan yang lebih banyak. Nah, yang ketiga itu ada proses bisnis, organisasi menjadi lebih efisien karena semua proses diselaraskan dan memiliki standar sehingga biaya internal menurun. Efisiensi pada perusahaan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan software, di mana software ini akan membantu perusahaan mengotomatiskan seluruh proses bisnis mulai dari akuntansi, sumber daya manusia, hingga inventaris sehingga jauh lebih hemat dan efisien. Nah, selanjutnya ada memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk berekspansi ke pasar baru karena telah memenuhi standar internasional. Nah, yang terakhir itu kelebihannya itu membantu mengidentifikasi dan mengatasi resiko yang terkait dengan organisasi. Nah, selanjutnya ada kerugian penerapan ISO 9001. Kerugian yang pertama yaitu proses sertifikasi cenderung rumit karena meliputi banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Yang kedua, membutuhkan waktu lama dalam penerapannya, khususnya pada perusahaan besar. Hal tersebut karena meliputi banyak proses bisnis sehingga dibutuhkan waktu beberapa tahun. Yang ketiga, membutuhkan pelibatan seluruh karyawan dalam memelihara dan menerapkan standar. Guna memudahkan komunikasi dan koordinasi pada seluruh komponen perusahaan, Anda dapat menerapkan HCM Impact yang menawarkan berbagai solusi otomatis. Nah, yang keempat, ada memerlukan akuntabilitas yang lebih besar oleh setiap karyawan agar produk dan layanan sesuai standar. Jika tidak bertanggung jawab, maka perusahaan akan kalah saing dan hasil produksi tidak memenuhi standar. Dan yang terakhir, terlalu mahal bagi perusahaan berskala kecil karena pada umumnya perusahaan kecil tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam menerapkan standar tersebut.
Nah, contoh industri yang menerapkan ISO 9001 yaitu penerapan ISO 9001 dapat dilakukan di organisasi manapun. Terlepas dari ukuran dan jenis industrinya, hingga kini terdapat lebih dari 1 juta organisasi dari 160 negara dunia yang telah menerapkan standar ini. Penerapannya terbukti dapat mengatur proses bisnis, meningkatkan efisien, hingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain pada manufaktur, ISO 9001 juga dapat diterapkan pada industri jasa seperti konsultan, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat, dan sekolah. Nah, selanjutnya ada 10 langkah implementasi ISO 9001, di mana jika Anda ingin memiliki sistem manajemen mutu informal dalam bisnis, mungkin Anda akan merasa sulit untuk menerapkan persyaratan ISO 9001. Namun dengan demikian, hal ini tergantung pada ukuran bisnis Anda. Hal ini bisa menjadi tugas yang mungkin membutuhkan waktu 6-12 bulan hingga selesai, tergantung pada sistem yang digunakan oleh perusahaan. Sangat penting memiliki staf yang sepenuhnya terlatih dan terlibat untuk menyukseskan pelaksanaan ini. Nah, di mana ada beberapa langkah agar dapat lancar dan efektif dalam menerapkan sistem manajemen ISO 9001. Yang pertama itu dapatkan komitmen manajemen senior, yaitu hal ini mungkin terdengar klise. Namun, tanpa komitmen penuh dari tim manajemen di seluruh aktivitas bisnis, maka akan sulit untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang dibutuhkan. Langkah pertamanya itu yaitu memberikan pelatihan, di mana staf dalam organisasi perlu memahami tidak hanya tentang persyaratan ISO 9001, namun juga mengenai prinsip-prinsip kualitas yang berbeda dari sebelumnya. Para staf juga harus berusaha untuk menerapkan dalam pekerjaan mereka. Pelatihan ini dapat diberikan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Langkah keduanya dalam langkah pertama itu komunikasi internal, di mana pastikan bahwa Anda memiliki komunikasi internal yang efektif, karena tanpa hal ini, maka Anda tidak akan dapat mempertahankan keteguhan tujuan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu membentuk tim pelaksanaan, di mana sistem manajemen ISO 9001 tidak bisa diterapkan hanya dengan menetapkan anggota dan membiarkan mereka melakukan segala hal dengan cara tertutup. Akan tetapi, Anda perlu mengidentifikasi staf yang akan dibutuhkan di seluruh aktivitas bisnis Anda. Tahap selanjutnya pada tahap pertama yaitu melakukan analisis GAP, di mana Anda perlu memahami di mana sistem Anda, apakah sudah atau gagal memenuhi harapan ISO 9001 agar Anda dapat mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, melibatkan pelanggan, di mana melibatkan pelanggan dan pemasok dalam menganalisis sistem penting untuk memahami bagaimana orang lain melihat efektivitas yang sedang Anda lakukan dan apa harapan mereka kepada Anda untuk memperbaiki harapan. Nah, selanjutnya rencanakan implementasi, di mana rencanakan implementasi ISO 9001 dengan penuh tanggung jawab. Sama halnya dengan proyek, semakin baik rencana Anda, maka semakin besar kemungkinan Anda untuk sukses. Selanjutnya, tentukan tujuan, di mana buatlah kebijakan dan tentukan tujuan secara jelas dan ringkas agar dapat menjalankan perusahaan ke arah yang sama. Selanjutnya, mempertanyakan implementasi, di mana dorong semua orang untuk mempertanyakan dan meningkatkan implementasi sistem. Dalam hal ini, tidak cukup jika hanya memiliki auditor yang mencari masalah dengan sistem, karena setiap orang harus mencari cara yang lebih baik untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya ada memberikan ulasan, di mana langkah terakhir dalam implementasi ISO 9001 adalah melakukan ulasan reguler sistem manajemen ISO 9001 melalui proses audit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anda akan terus meningkatkan fungsi sistem. Fungsi sistem Anda. Nah, kesimpulannya yaitu itulah beberapa informasi dari pengertian ISO, tujuan, beberapa jenis, dan juga pentingnya ISO dalam bisnis dapat menjadi referensi perusahaan. ISO adalah salah satu organisasi penetap standar internasional dari wakil badan standarisasi nasional di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. ISO dibutuhkan perusahaan untuk bersaing secara global dan dapat diukur. Tidak hanya itu, manfaat dan tujuan penerapan ISO bagi perusahaan bisa kita dapatkan, yaitu perusahaan mendapatkan kredibilitas dan mendapatkan kepercayaan konsumen, adanya jaminan kualitas standar internasional, mengoptimalkan kinerja karyawan, dan dapat branding untuk perusahaan. ISO juga mempunyai beberapa jenis yang bisa Anda daftarkan standar produk bagi perusahaan.
ISO menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan perusahaan bisa bersaing secara global. Karena perusahaan yang sudah menerapkan ISO, maka kesempatan dan keuntungan untuk berkembang, untuk persaingan dan perkembangan perusahaan sangatlah bagus. Dengan persaingan tersebut akan mendapatkan konsumen lebih banyak dan percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Sertifikasi ini juga akan membantu suatu perusahaan lebih menghemat keuangan karena bisa melakukan konversi material dan energi. Sertifikasi ini juga akan membuat suatu perusahaan lebih menghemat keuangan karena bisa melakukan konservasi material dan energi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perlakuan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.